Selamat datang kembali cuy. Sudah subscribe apa belum cuy? Ingat, subscribe itu gratis cuy. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Sung Jinwo ditantang Ryuji Goto untuk berduel, dan Jinwo menerimanya dengan tersenyum. Para hunter yang melihat juga penasaran. Bahkan ada yang kasihan kepada Jinwo karena harus bertarung dengan Ryuji Goto. Bahkan Jae-in juga terkejut karena Sung Jinwo menerima tantangannya. Dia berpikir, apakah semua akan baik-baik saja karena kau dikelilingi oleh para hunter ini. Dengan melihat wajah Jae-in, Ketua Baik berkata, kamu jangan khawatir dengannya. Dia bisa melawan bos dungeon, rank A dan ratusan high orc sendiri. Jae-in menjawab, semoga saja. Bukankah kamu pernah mengatakan kalau kamu adalah kenalan Sung Jinwo? Kalau begitu, bukannya seharusnya kamu menghentikan pertarungan ini? Ketua Baik menjawab, ya kamu benar, tetapi lawannya orang terkuat di Jepang. Memang seharusnya kuhentikan, tetapi alasanku sama denganmu. Bukankah kamu merasa penasaran dengan pertarungan ini? Ketua Baik juga berpikir, kalau memang Sung Jinwo memanglah orang yang bisa bertambah kuat seiring dengan waktu, berarti ada kemungkinan jika dia bertambah kuat lagi saat ini. Kemudian di pertarungan Jinwo, dia merunduk dan ingin berkata, ayo kita mulai. Tetapi sebelum berkata, Goto sudah menyerang Jinwo yang membuatnya terkejut. Tetapi serangannya masih bisa dihindari dengan mudah olehnya. Goto yang melihat cara Jinwo menghindar, dia berpikir, gerakan yang lincah dan tidak bersuara. Bahkan jika kamu bisa menipu orang lain, tapi kamu tidak bisa menipuku. Jinwo juga terkejut, dia berpikir, dia menyerangku sebelum aku selesai bicara. Tetapi aku merasa dia berbeda dari Hunter Rank S yang lain. Dia sangatlah kuat. Kemudian Goto menyerang dengan tangan yang dilapisi aura. Tetapi Jinwo masih bisa menghindar, bahkan sampai tersenyum. Goto yang melihat Jinwo tersenyum, dia sangat marah. Dan dia terbawa emosi dan melancarkan pukulan yang bertubi-tubi. Tetapi Jinwo masih bisa menghindarinya. Karena setiap serangan terus gagal, Goto berpikiran untuk membunuh Jinwo. Dia menerjang ke arahnya dan bisa menggores pipinya Jinwo. Bahkan Jinwo sendiri merasa jika Goto memiliki hawa membunuh. Ketika serangan yang dihempaskan oleh Goto dengan kejutan yang besar, Jinwo dengan mudahnya menangkap tangan Goto sambil berkata, kalau aku sedikit terlambat, aku bisa kehilangan mata kananku ini. Aku sengaja memegang tanganmu, karena jika nanti aku memegang lenganmu, bukankah pertandingan akan selesai? Bukankah kamu ingin pertandingan yang sangat lama? Dengan tersenyum Goto berpikir, kekuatan yang hebat. Padahal dia bisa memegang lenganku dengan gampang. Kemudian dia berkata, kamu pikir kamu bisa bermain-main denganku? Kedua petarung mengeluarkan aura yang kuat. Bahkan para penonton juga kaget dengan pancaran yang mereka keluarkan. Mereka mulai maju untuk bertarung kembali. Tetapi Goto dihentikan oleh para hunter dari Jepang. Dan Jinwo pun juga sama. Ketua Baik berkata, ayo kita sudahi pertandingan ini. Karena beberapa hari lagi, orang itu adalah orang yang akan memimpin raid kali ini. Jae-in juga menambahkan, kalau dia terluka di sini, kami tidak bisa bertanggung jawab nantinya. Kemudian pertarungan mereka dihentikan cuy. Kemudian mereka saling ngobrol. Tetapi Jinwo menyadari sesuatu. Jika sekarang dia mengetahui semua kekuatan hunter yang ada di sini. Bahkan Jinwo juga menaruh prajurit bayangannya di setiap hunter rank S. Tetapi mereka tidak ada yang bisa menyadarinya.
Bahkan Hunter Rank S dari Jepang yang terkuat juga tidak bisa mendeteksi prajurit bayangan yang bersembunyi di dalam bayangannya. Kemudian semua selesai, dan mereka mulai pulang. Sang penerjemah memanggil Ruji Goto, tetapi dia sangat berkeringat. Dia merasa masih ketakutan. Dia berpikir, perasaan ini yang kurasakan. Apakah itu kematian? Aku tidak bisa mempercayainya. Sepertinya aku sudah melemah. Kemudian kita berpindah di kediaman Ketua Bai. Dia masih memikirkan kekuatan Sung Jinwo yang terus-menerus berkembang. Bahkan dia berpikir, jika aku merekrut dia, dan seumpama dia menerimanya, seberapa banyak uang yang harus aku keluarkan? Tak lama dia mendapat suatu pesan. Ketika dilihat, ternyata daftar peserta yang mengikuti Raid Pulau Jeju yang akan dimulai 4 hari lagi. Ketika melihat satu persatu, dia sangat kaget, karena Hunter Sung Jinwo tidak ikut raid kali ini. Kemudian kita berpindah di Pulau Jeju, yang akan diserang oleh para hunter nantinya. Di sana terdapat semut monster. Sang Ratu Semut berkata, tidak ada makanan lagi. Kita tidak bisa berdiam terus di sini. Kami butuh tentara yang lebih kuat lagi, dan kami butuh tentara terhebat yang bisa memimpin untuk kejayaan kerajaan ini. Dan tidak ada yang bisa menghentikan kita nantinya. Telur yang dijaga Ratu Semut mulai bergerak, dan telur mulai pecah dengan tangan yang sudah keluar. Ketika sudah sepenuhnya keluar dari cangkang telurnya, semut memancarkan energi yang sangat kuat, bahkan sampai keluar gunung aura yang dikeluarkannya. Kemudian kita beralih lagi ke rumahnya Sung Jinwo. Di dalam rumah sangat berantakan. Mereka yang baru sampai terkejut karena melihat keadaan rumah yang tak terurus. Dengan senyum lembutnya, sang ibu berkata, sudah 4 tahun lamanya aku tidak beres-beres rumah. Apakah kalian mau membantuku? Kemudian mereka bergotong royong untuk membersihkan tempat tinggal mereka. Di salah kesibukannya, sang ibu berkata, anakku Sung Jinwo, jangan-jangan kamu sudah mengetahui keberadaan ayahmu. Pada saat aku tertidur yang sudah 4 tahun yang lalu. Dengan sedih Jinwo menjawab, tidak, aku tidak tahu ibu. Dari yang dialaminya, Sung Jinwo merasa takut jika memberitahu kalau dirinya juga seorang hunter seperti ayahnya. Dan walaupun sekarang Jinwo sudah memiliki uang yang banyak, tetapi dia tidak pindah ke rumah yang lebih mewah, karena takutnya jika sang ayah pulang, dia tidak menemukan keluarganya. Itulah alasan yang Jinwo dapatkan dari sang ibu. Dan sampai sekarang, mereka masih menunggu ayahnya yang sudah lama menghilang. Dia masih berharap kalau dia akan kembali ke rumah mereka. Dan itulah alasan Jinwo untuk menolak ajakan untuk pergi ke Pulau Jeju juga. Kemudian kita berpindah di berita TV yang sangat meresahkan hampir semua negara. Karena kecepatan tentara semut berevolusi sangatlah mengerikan. Bahkan gambar yang pertama ini, tahap pertama atau kedua, mereka masih sama dengan semut pada umumnya. Tetapi di tahap ketiga, tentara semut bisa berjalan layaknya manusia, dan mereka bisa menggunakan keempat kakinya layaknya tangan. Dan yang digambar ini tahap keempat. Semua postur sudah berevolusi hampir mirip manusia, dengan kepala yang mengecil, dan mereka mempunyai sayap yang memungkinkan bisa terbang kemanapun. Semua wartawan sangat terkejut, dan mereka berharap jika penyerangan Pulau Jeju nanti semoga berhasil membunuh semua koloni semutnya. Kemudian kita berpindah di tempat Jinwo yang sedang jalan-jalan cuy. Dia mendapat telepon dari Yo Jin Ho. Dia memberitahu jika sudah mendapatkan kantor. Untuk memulai langkah pertama,
mereka membuat sebuah kuil serikat. Akhirnya Jinwo melihat dan merasa jika kantornya terlalu besar. Tetapi lokasi yang dipilih Yo Jinho merupakan tempat yang lokasinya dekat dengan rumahnya. Yo Jinho berkata, "Ketika kamu membuat kuil, kamu setidaknya membutuhkan 3 orang, Yunim." Jinwo menjawab, "Kalau begitu, sepertinya aku harus merekrut 1 orang lagi, agar bisa dengan cepat memulai kuil kita." Ketika Yo Jinho hendak memberikan sebuah kartu nama, Jinwo merasakan ada yang bahaya, dan seketika dia menghilang ke dalam bayangannya. Yo Jinho sangat ketakutan, karena Jinwo menghilang dan digantikan dengan prajurit bayangannya. Perasaan Jinwo tidaklah salah. Ternyata di gang ada seorang perempuan yang akan dibegal, dan dia diancam menggunakan pisau. Ketika akan berbuat yang berbahaya, Jinwo sudah berpindah tempat dan dia di belakang si begal. Jinwo berkata, "Aku penasaran, kenapa kamu senang sekali berbuat seperti itu?" Kemudian dia menoleh dan menjawab, "Memangnya apa urusanmu? Apakah aku butuh alasan?" Kemudian dia mulai menyerang Jinwo. Bahkan dia menusuknya berulang kali sambil berkata, "Aku melakukan ini karena suka dengan yang lemah, dan hari ini adalah hari terakhir hidupmu." Tusukan pisau yang tidak bisa menembus tubuh Jinwo, dan dengan tatapan yang menakutkan dia berkata, "Sepertinya aku sangat tahu perasaan itu juga. Tetapi ketika kamu menyukai perasaan itu, tidak gampang juga ketika kamu ingin tobat." Kemudian Jinwo melukai kaki begalnya yang membuat dia meraung kesakitan. Dengan tatapan ganasnya, Jinwo mengatakan, "Jika kamu tidak tobat dan masih melakukan hal yang sama, aku akan membunuhmu." Tanpa menjawab sedikit pun, si begal langsung ketakutan cuy. Dan dia langsung pingsan. Dan ini yang kita tunggu-tunggu cuy, dimana waktunya para hunter akan menyerang Pulau Jeju. Banyak kapal perang yang akan dikerahkan, bahkan kapal dari berbagai negara juga berpartisipasi juga. Dari berbagai hunter juga sudah ada di pulau. Sangat banyak sekali cuy yang mengikuti raid kali ini. Bahkan ini tim waktu yang dulu yang diselamatkan Jinwo. Dari semua yang mengikuti terdapat juga rank C, rank B yang mengikuti. Bahkan hunter yang sudah pensiun dan hunter yang gagal melakukan kebangkitan ulang juga ikut serta. Helikopter juga dikerahkan. Di dalam ada hunter Korea. Bahkan Cha-in juga mengikutinya. Mereka mengobrol-ngobrol untuk waktu luang agar tidak merasa tegang. Bahkan hunter Byung juga ikut, padahal dia sudah pensiun. Dia beralasan karena takut jika ketua baik akan terbunuh dulu sebelum yang lain. Kemudian Cha-in bertanya, "Maaf ketua baik, apakah kamu sudah menghubungi Sung Jinwo?" Ketua menjawab, "Aku juga penasaran, kenapa dia juga tidak ikut serta. Tapi kenapa kamu bertanya mengenainya?" Dengan rasa malu Cha-in menjawab, "Tidak kok, tidak ada alasan yang khusus." Tak butuh waktu yang lama, mereka sudah sampai cuy. Goto juga sudah berkeliling untuk melihat pulau yang tidak ada manusianya. Mereka menyebut kota itu dengan kota hantu. Setelah sekian lama berjalan, Goto melihat bangkai semut. Mereka menyimpulkan jika koloni semut ada yang predator dan memakan sesamanya. Kemudian dia berkata, "Luncurkan bom sekarang." Seketika terjadi ledakan yang besar. Karena merasa terganggu, semut pun keluar dari gunung dan mulai menyerang para hunter. Helikopter juga menjadi sasaran dari koloni semutnya. Tetapi ketua Choi sudah berada di belakang dan berkata, "Izinkan aku untuk membereskan mereka semua." Begitulah video kali ini cuy. Bagaimana pertarungan dari semua hunter itu nantinya. Jangan lupa subscribe
dan simak terus video selanjutnya. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing we